kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami masih boleh beribadah pada hari ini. Mari berkati ibadah ini, supaya setiap yang kami lakukan bisa berkenan kepada Tuhan. Mari berikan firman-Mu menjadi kekuatan, penghiburan, peneguhan di dalam hati kami. Kami menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Percaya bersama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bertemu kembali dengan saya di tempat ini dan di rumah Bapak Ibu Saudara masing-masing. Kiranya Tuhan juga memimpin sinyal, memimpin gadget, apapun yang kita gunakan untuk bisa beribadah online hari ini. Yuk kita buka dulu dari Mazmur pasal yang pertama. Mazmur pasal yang pertama. Kita akan baca dari ayat 1 sampai yang ke 3. Mazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai yang ketiga. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu bisa mengikuti dari Alkitab masing-masing ataupun dari layar yang ditampilkan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak Ibu, kita percaya kita semua punya gadget. Betul apa benar? Terutama di masa-masa seperti ini, anak-anak sekolah online perlu gadget. Kita ibadah online perlu gadget. Bapak Ibu yang bekerja, meeting-meeting atau apapun perlu gadget. Nah, gadget yang kita gunakan itu energinya atau sumber dayanya terbatas. Makanya ada penunjuk atau level baterainya. Satu kali sebelum habis perlu kita cas dia. Kita colok, lalu kemudian dia akan terisi kembali. Apa yang terjadi kalau kita lupa untuk ngecas? Level baterainya akan terus turun, lalu mati. Kalau keseringan lupa ngecas atau nggak keburu ngecas, yang terjadi apa? Lama-lama gadget kita bisa rusak dan mati total karena keseringan drain atau habis baterai. Nah, kehidupan rohani kita sama seperti gadget kita. Kita butuh sumber daya, kita butuh sumber energi. Misalnya power bank yang bisa kita gunakan di mana saja. Supaya apa? Supaya jangan sampai kehabisan energi dan mati total. Tapi lebih dari sebuah power bank yang bergantung pada sumber daya lain, ya iyalah ya, power bank kan perlu dicas juga begitu ya. Nah, kita perlu endless power bank. Sumber daya yang tidak pernah terbatas, sumber daya yang tidak bisa mati, sumber daya yang tidak bergantung dengan sumber daya lainnya. Kalau Bapak Ibu pakai power bank itu perlu dicas juga. Bapak Ibu pakai power bank buat ngecas gadget. Gadgetnya penuh, level power banknya berkurang. Power bank juga perlu dicas. Nah, pemazmur menggambarkan relasi kita orang percaya dengan Tuhan sebagai sumber energinya, seperti yang tadi sudah kita baca. Nah, sumber energi bagi orang percaya apa? Bukannya listrik terus kita colokin tangan kita ke stop kontak begitu, tidak. Tetapi sumber energi, sumber daya kita orang percaya adalah firman Tuhan. Hal ini sesuai dengan perkataan Tuhan Yesus dalam Matius 4 ayat yang keempat. Yuk kita lihat Matius 4 ayat yang keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, kalau kita punya gadget, kita tancapin ke listrik sebentar atau kita tancapin ke power bank sebentar sampai penuh. Setelah penuh, kita lepaskan dan baterainya lama-lama ketika kita pakai mungkin bisa tahan beberapa jam, ada yang lebih lama bisa tahan beberapa hari begitu ya. Tapi lama-lama energi itu pasti akan habis dan pasti perlu dicas
dicas ulang. Bapak Ibu Saudara, hidup kita orang Kristen juga mirip seperti itu. Energi kita dipakai menghadapi masalah, pergumulan, tantangan, ujian, pencobaan setiap hari itu bisa habis. Lama-lama kita bisa kosong, lama-lama kita bisa drain. Makanya kita perlu untuk nyambung, kita perlu untuk tertancap dengan sumber energi, sumber daya, sumber hidup kita. Yuk kita lihat dari Mazmur ini. Gimana orang yang hidupnya, yang akarnya tertanam di tepi aliran air, yang hidupnya nancep ke sumber daya energi, dengan kata lain terus-menerus bersandar, bergantung, berpegang pada sumber kehidupan, itu bisa menjalankan hidupnya dengan baik. Nah, pemazmur menceritakan ada 3 gambaran. Yang pertama, 1, orang yang memiliki keteguhan hati dan integritas. Orang yang punya keteguhan hati dan integritas. Tadi di ayat yang sudah kita baca, pemazmur menggambarkan ada 3 tahap kejatuhan ataupun kehancuran hidup manusia. Yang pertama dimulai dari berjalan. Tadi kita baca berjalan mengikuti nasihat orang fasik. Nah, ayat 1 ini adalah proses pengambilan keputusan pertama. Saat dia melihat dosa, saat dia menghadapi godaan dosa, saat dia mendapatkan tawaran dosa, saat dia melihat sesuatu di depan mata, dia melihat jebakan dosa, dia berjalan atau tidak. Sebuah dosa kemudian menjadi habit atau kebiasaan kalau berasal dari pengambilan awal keputusan ini. Berjalan menurut nasihat orang fasik artinya tindakan menuruti, patuh pada nasihat atau tawaran untuk memulai sebuah dosa. Dimulai dari melihat bagaimana orang melakukan dosa. Oh, kita dengar cerita orang gimana caranya berbohong, gimana caranya nipu. Kita dengar gimana orang ngomongin orang, atau ada kejadian langsung yang kita lihat. Bisa juga dari tontonan kita, dari bacaan kita. Lalu lanjut, nyoba sekali-sekali sesuai dengan apa yang kita dengar, sesuai dengan apa yang kita baca, sesuai dengan apa yang kita tonton, sesuai dengan nasihat orang fasik tersebut. Nyoba sambil mikir, coba-coba sekali-sekali, toh gak ada salahnya sekali-sekali dicoba. Bapak Ibu Saudara, satu kali ada seorang karyawan yang ingin cepat menambah jumlah tabungannya. Tentunya kita semua juga ingin seperti itu, ingin cepat bertambah saldo tabungan kita, dan kalau bisa jangan sampai berkurang, tambah terus begitu ya. Dalam kondisi bimbang karena gajinya yang mungkin dipotong, gajinya yang susah naik, gajinya yang kecil, dia merasa tidak cukup dan sebagainya, gajinya yang minim, dia mulai bertanya ke sana kemari, minta saran, minta pendapat, curhat, tanya nasihat untuk meningkatkan taraf hidupnya. Nah, jawaban yang dia terima dari sebagian orang ternyata adalah nasihat dari orang-orang fasik, sehingga dia mendapatkan jawaban dan nasihat yang salah. Ada kok caranya gampang, kalau mau dapetin cepretan katanya. Caranya gimana? Gampang. Bikin aja proyek, masukkan proposal dana, ajukan itu dana-dananya yang tertinggi. Tapi waktu pelaksanaan, waktu eksekusi, waktu praktek, ambil dana yang terendah. Atau bilang aja sebagian proyek batal. Misalnya budget ditulis PP Garuda, Hotel Bintang 5, proyek 6 hari. Setelah dananya turun, nanti bilang pakai aja PP pesawatnya Lion, hotelnya Melati. Ternyata dan cuma berlangsung 2-3 hari. Sisanya itu kan bisa buat kita. Astaga, Bapak Ibu Saudara, nasihat-nasihat seperti ini adalah jebakan dosa. Nasihat-nasihat seperti ini adalah nasihat orang fasik. Ketika kita mendengarkan, kita masukkan ke dalam hati, kita coba renungkan di dalam pikiran kita, kita tidak sadar bahwa ini sudah mulai menggoda kita. Dan ini adalah dosa menipu dan mencuri. Orang yang tadi bertanya ke sana kemari ini dalam kondisi bingung, dan dia tidak tahu harus berbuat apa, sehingga sampai-sampai dia bertanya ke tempat yang salah. Sebagai orang percaya, sebagai orang-orang Kristen, seharusnya kita meminta pendapat kepada orang-orang yang tingkat kerohaniannya jelas.
Jangan bertanya kepada sembarang orang, karena kita bisa mendapatkan nasihat yang salah. Orang yang bersandar kepada Kristus akan bertanya langsung kepada Tuhan di dalam doa-doanya, dalam saat teduh pembacaan firman-Nya, atau kepada hamba-hamba Tuhan yang level kerohaniannya bisa dipertanggungjawabkan. Lalu apa yang dia lakukan setelah mendapatkan nasihat sesuai dengan firman Tuhan? Dia akan mengambil langkah sesuai dengan firman Tuhan tersebut. Jadi berjalannya sesuai dengan firman Tuhan, instruksi Tuhan. Tapi orang yang gak dekat sama Tuhan, dia cuma mengandalkan pikirannya sendiri atau orang-orang di sekitarnya yang mungkin tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sampai akhirnya dia akan berjalan mengikuti nasihat yang kelihatannya cerdas, tetapi ujungnya celaka. Amsal 14 ayat yang ke-12 berkata apa? Amsal 14 ayat yang ke-12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Amsal 14 ayat yang ke-12. Nah, kalau berjalan hanya lewat saja. Tindakan dosa yang pertama ini tampaknya seperti perbuatan yang sekali lewat, sekali-sekali, hilaf, coba-coba. Tapi Bapak Ibu Saudara, dosa itu sifatnya menjebak, mengikat, membelenggu. Satu kali kita melakukan, pasti akan ada kelanjutannya. Yang kedua, level berikutnya apa? Dia udah berjalan, lalu dia berdiri di jalan orang berdosa. Nah, berdiri di sini bisa dua arti: berhenti dari melangkah dan memposisikan diri berdiam lebih lama di satu tempat atau suatu situasi kondisi. Dalam hal dosa, Bapak Ibu Saudara, yang tadinya hanya sekali lewat coba-coba hilaf, kini mulai sengaja berhenti dari aktivitas dan menikmati dosa tersebut. Kayaknya enak tuh diulang lagi, tanpa perlu diungkapkan, tapi dalam hati ada terbersit, dalam pikiran sempat terlewat untuk mengulangi dosa yang kemarin. Berdiri bisa juga berarti membela atau membenarkan diri dari tindakan yang kita tahu itu adalah dosa, tapi kita coba ngeles, kita coba menghindar, kita coba ngebenerin, kita coba membela. Ibarat seorang pengacara yang membela kliennya di sidang pengadilan, satu kali dia pasti akan perlu berdiri, objection atau keberatan. Nah, dia akan membela dengan cara berdiri untuk menegaskan tindakan atau keputusannya. Kembali ke contoh yang tadi, Bapak Ibu. Waktu si karyawan ini ngobrol, cerita sama teman dekatnya perihal nasihat yang tadi dia terima, teman dekatnya ini bilang, "Loh, kok kayak gitu? Itu kan namanya korupsi, itu namanya nipu dong, bohong loh, dosa loh itu kamu, janganlah, gak sesuai sama firman Tuhan, kamu kan orang Kristen." Lalu karyawan yang mendapatkan nasihat yang salah ini coba membela perbuatan yang sudah jelas-jelas dosa dan bertentangan dengan firman Tuhan tersebut. Dia langsung jawab, "Enggak, itu mah gak dosa, itu namanya pinter, itu namanya cerdik, namanya cerdas, bisa mengambil kesempatan di dalam kesempitan, itu namanya bisa memanage proyek, bisa ngatur, kalau ada lebihnya ya buat kita lah." Kenapa dia bisa berbuat seperti itu? Karena hatinya sudah condong kepada dosa, hatinya sudah terikat kepada dosa, sehingga dia membela perbuatan yang sudah jelas-jelas dosa. Yang pertama, berjalan dulu, naik level, berhenti, diam di situ, menikmati dosanya. Dan level yang ketiga, duduk dalam kumpulan pencemooh. Duduk di sini bisa berarti sebuah keputusan yang mantap, yang pasti. Pada tahap ini, orang yang melakukan hal ini sudah menikmati keberadaannya di dalam dosa, menikmati dosanya sendiri, perbuatan dosanya.
Bisa kita artikan juga berbuat dosa sudah menjadi kebiasaan. Melek mata langsung bohong, melek mata langsung ngomongin orang, begitu ditepok langsung bisa keluar kata-kata hujatan, umpatan. Itu karena apa? Sudah menjadi habit. Nah, di sini orang yang sudah masuk dalam kecanduan atau terjebak itu akan terus mengulangi dosanya, terus mengulangi, bahkan semakin meningkat levelnya. Karena kecanduan akan dosa, yang ini nggak ketahuan, coba lagi, yang lain coba lagi, dan makin lama semakin tinggi tingkat keparahan dosanya. Orang yang menolak ketiga hal di atas, yang tadi sudah kita baca, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Itu disebut orang yang punya integritas dan keteguhan hati. Orang yang berkata tidak pada tawaran dosa yang disodorkan jelas-jelas di depan matanya. Orang yang berkata tidak pada keputusan untuk menikmati dosa. Orang yang berkata tidak untuk membenarkan dosa. Itu dosa, jelas salah. Dosa, ya dosa. Orang seperti ini dikatakan orang yang punya keteguhan hati dan integritas. Lalu bagian yang kedua, apa yang diajarkan pemazmur dalam hal ini? Memiliki ketekunan untuk merenungkan firman Tuhan. Kembali kita kepada orang yang melakukan 3 tidak tadi. Kenapa orang ini bisa bilang tidak? Kenapa kok kayaknya dia super power banget? Kayaknya kuat banget gitu ya. Kayaknya kok hebat banget bisa bilang tidak kepada dosa. Ayat 2 memberikan kuncinya, Bapak Ibu Saudara. Kita baca sekali lagi. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Karena Tuhan menempati tahta di hatinya, posisi yang utama di dalam hidupnya, maka seluruh pikirannya, hatinya diisi dengan firman Tuhan. Tindakannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehari-hari yang dia baca, yang dia konsumsi, yang dia isi ke pikiran dan hatinya adalah firman Tuhan. Sehingga yang keluar juga adalah firman Tuhan. Dia belajar dan memahami bahwa perintah Tuhan bukan sesuatu untuk menindas, menyiksa, menyulitkan, tetapi justru untuk melindungi, menyelamatkan kita dari dosa dan bahaya. Matius 11 ayat yang ke-29. Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Coba kita yang sudah menjadi orang tua atau opa-oma, seringkali kita memberikan banyak aturan, banyak larangan, banyak nasihat kepada anak-anak atau cucu kita. Tujuannya bukan supaya hidup mereka ribet, bin resek, walaupun kadang seringkali yang dinasehatin merasa begitu. Contohnya saja anak-anak saya yang sudah mulai beranjak remaja begitu. Jadi, iya mami, udah tahu mami, udah hafal mami, udah ingat mami. Bahkan mereka bisa mengulangi dengan persis apa yang seringkali saya nasihatkan kepada mereka. Nah, kalau udah begitu, saya tinggal bilang, bagus, pinter, jangan cuma dihafal, diingat, tapi yang lebih penting dikerjakan. Bareng-bareng mereka akan ngomong itu. Itu juga udah tahu mami. Nah, mami mau lihat kerjaannya kayak apa. Nah, larangan, nasihat, aturan itu bukan untuk menyusahkan mereka, tapi menghindarkan mereka dari bahaya. Kalau mami gak ada di rumah, gak perlu nyala-nyalain kompor, walaupun mereka sudah bisa masak beberapa makanan sendiri. Kalau mami gak ada di rumah, pintu dikunci. Kalau gak ada orang di rumah, dan seterusnya, untuk melindungi mereka dari bahaya. Sama Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan kita renungkan bukan buat hidup kita tambah susah, bukan buat membebani kita dengan makin banyak aturan, tetapi justru untuk menjaga hidup kita dari dosa, dari bahaya. Karena apa? Karena hidup kita selalu disodori dengan berbagai godaan, jebakan dosa, nasihat yang salah. Contoh gampangnya saja, setiap hari kita harus mau tidak mau, suka tidak suka membuka gadget kita. Dengan dunia internet yang tidak terbatas sekarang ini,
Yang nggak kita buka saja bisa terbuka. Contoh, kita iklan-iklan konsumtif, mulai dari tas, panci, ember, lemari, sepatu, mulai dari barang baru sampai barang bekas. Akhirnya setiap hari kita disodori dengan hal-hal seperti itu. Lama-lama tingkat konsumtif kita, konsumerisme kita bisa meningkat. Yang nggak perlu jadi dibeli. Karena apa? Itu iklan. Dosa juga seperti itu. Banyak hal yang kita tidak inginkan tapi disodorkan. Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, lama-lama godaan itu bisa menembus masuk ke dalam hidup kita. Orang yang dekat dengan Tuhan tidak akan mau ikut dalam nasihat yang melawan firman Tuhan, yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dia akan fokus kepada pengambilan keputusan berdasarkan firman Tuhan. Yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, jelas itu dosa. Dia tidak akan mau ikut. Dalam Roma 12 ayat yang kedua, kita lihat. Roma 12 ayat yang kedua, Rasul Paulus berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini mengingatkan kita jangan jadi sama dengan dunia ini. Nah, dunia dalam hal ini adalah pola pikirnya, semangat atau tren zaman ini. Jalan hidup dunia yang jahat dan berdosa di hadapan Tuhan diwarnai dengan roh ketidaktaatan, roh pemberontakan, roh penipuan, roh dan segala macam. Jangan kita ikutin. Jangan bilang, oh ini lagi ngetren, kalau nggak gitu nggak keren dong. Nanti dibilang jadul, nanti dibilang kuno. Oh iya, semua orang juga mikirnya begitu, jadi memang itu yang benar. Tidak. Francis Schaeffer berkata, I do what I think, and I think what I believe. Artinya, saya melakukan apa yang saya pikirkan, dan saya pikirkan apa yang saya percaya. Kita diperintahkan bukan saja untuk jangan ikut-ikutan, apalagi coba-coba, tapi terlintas di dalam pikiran kita saja, jangan boro-boro melakuin. Terlintas di dalam pikiran dan hati saja jangan. Karena apa? Karena di balik pola pikir kita, di balik cara berpikir kita, sebenarnya ada kepercayaan, ada keyakinan yang kita pegang. Kalau yang kita pegang aja, kalau kita isi hati dan pikiran kita dengan merenungkan firman Tuhan, maka pola pikir kita juga akan sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kalau kita isi hati dan pikiran kita dengan tren dunia saat ini, maka cara pikir kita juga akan mengikuti pola pikir dunia ini. Bisnis, dagang, gak nipu, gak curang, mana bisa untung. Namanya orang dagang, ya pasti kotor. Benarkah demikian? Apakah Allah yang kau sembah, penguasa alam semesta ini, pencipta langit dan bumi, tidak mampu memberkati hidupmu, usahamu, pekerjaanmu, tanpa kau harus menipu dan mencurangi orang lain? Alkitab berkata, Tuhan tidak pernah salah memberkati orang. Bahkan pada waktu kita tidur, kalau memang berkat itu buat kita, pasti turun menjadi milik kita. Miliki ketekunan dalam merenungkan firman Tuhan. Gak perlu ikut-ikutan dunia ini, gak perlu ikut-ikutan tren sekarang ini. Kalau memang itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, stop, kita tidak ikuti. Yang ketiga, apa yang bisa kita pelajari? Orang ini menghasilkan buah pada musimnya. Bapak Ibu, tanaman yang kita petik atau kita cabut dari akarnya mungkin beberapa jam, beberapa hari, bahkan ada yang beberapa minggu kalau dikasih air dan sebagainya macam, itu bisa kelihatan hidup. Contohnya saja kalau kita memberikan bunga kepada orang lain, nah biasanya itu kan bawahnya dikasih busa-busa, ada isi air ya, bisa tahan beberapa jam. Atau pengantin yang menggunakan hand bucket bunga hidup, itu perlu waktu seharian supaya bunganya kelihatan tetap bagus. Nah itu kan dipakai air dan sebagainya sehingga kelihatan tetap hidup. Tapi sebenarnya sudah mati karena tidak lagi nyambung ke akarnya. Hanya bisa bertahan sementara waktu. Setelah melewati masa waktu tertentu, toh lama-lama akan tetap layu, kering dan mati. Karena memang sebenarnya sudah mati, tidak lagi mendapatkan
asupan makanan air dari akarnya. Kehidupan orang Kristen yang tidak berakar di tepi aliran sungai kehidupan, bagaikan tanaman yang tercabut dari akarnya. Tampaknya masih semangat beribadah, masih semangat melayani, tapi lama-lama setelah melewati masa waktu tertentu, dia akan menunjukkan tanda-tanda aslinya bahwa kerohaniannya sebenarnya sudah mati karena tercabut dari akarnya. Orang Kristen yang tidak berakar kepada firman Tuhan ibarat zombie atau mayat hidup. Bapak Ibu yang senang nonton film mungkin bisa menyebutkan beberapa judul film-film Hollywood ala-ala zombie begitu kan. Misalnya yang sempat terkenal adalah The Walking Dead, Fear the Walking Dead, dan seterusnya. Apa sih zombie? Zombie orang mati yang tubuhnya terus bergerak seperti orang hidup, tapi sebenarnya dia sudah mati. Tubuhnya sudah rusak, tubuhnya terbakar api, tubuhnya hancur, sudah bau busuk, tapi dia tetap bergerak seperti orang hidup, padahal sebenarnya sudah mati. Orang Kristen yang tidak berakar kepada firman Tuhan awalnya tampak normal, bisa melayani, bisa berkata tentang firman Tuhan, bisa berbagi firman Tuhan di medsosnya, bisa melakukan firman Tuhan dalam dunia nyata, bisa. Tapi yang membuktikan adalah ketika angin pencobaan itu menerpa, ketika badai menerjang, maka tampak wujud aslinya. Dia tidak akan mampu berdiri teguh dan tenang seperti pohon yang tertanam kuat akarnya di pinggir aliran air. Malah kemungkinan dia akan terhempas dan nyemplung ke dalam aliran sungai itu serta terhanyut entah kemana. Jangan kaget, jangan heran kalau kita melihat orang-orang Kristen yang tadinya semangat melayani, semangat beribadah, semangat ini itu, tapi langsung berubah drastis ketika zona nyamannya diambil daripadanya. Satu kali ada sebuah keluarga, ketika anak-anaknya yang sudah bekerja tetap dalam posisi baik, punya pendapatan yang mapan, sang orang tua juga masih punya pendapatan yang baik, keluarga ini rajin melayani. Dia rajin beribadah dan menyumbang gereja dan seterusnya. Sampai satu kali ketika di masa pandemi ini terjadi seperti yang mungkin sebagian besar kita alami, anak-anaknya harus kehilangan pekerjaan, usaha orang tuanya juga mengalami penurunan, sehingga menyebabkan tingkat stres yang tinggi di tengah keluarga ini. Lalu di dalam salah satu ibadah, waktu itu diadakan ibadah, mungkin masih bisa ibadah hadir begitu ya, onsite. Lalu dimintai untuk diberikan dalam Yohanes 6 ayat 35. Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Dalam Yohanes 6 ayat 48, yuk kita lihat Yohanes 6 ayat 48. "Akulah roti hidup." Yohanes 6 ayat 51. "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Nah, dalam ayat-ayat ini Bapak Ibu Saudara, Yesus menjelaskan bahwa dirinya adalah roti hidup. Roti adalah makanan pokok bangsa Israel pada waktu itu, dan juga bangsa-bangsa lain sampai sekarang. Misalnya burger, pizza, roti canai, dan banyak lagi hal yang lainnya. Seperti sekarang ini kita kan makan makanan pokok kita, sumber energi kita adalah nasi, ada yang jagung, ada yang sagu, begitu ya makanan di Indonesia. Nah, mereka sumber energinya adalah roti. Tuhan Yesus
Yesus juga disebut firman yang menjadi manusia dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, dan seterusnya. Nah, firman yang berupa perwujudan perintah dan janji Allah dinyatakan melalui diri Yesus Kristus. Oleh karena itu tadi dalam Matius 4 ayat yang keempat, Yesus berkata, sebab manusia bukan hidup dari roti saja, dan seterusnya. Kita membutuhkan asupan firman Tuhan untuk menjadi kuat. Kehidupan rohani kita membutuhkan kehidupan rohani kita butuh untuknya apa namanya? Gak usah biarin nanti saya nyambung. Kehidupan rohani kita butuh untuk nyambung ke sumber energi yang tidak terbatas. Supaya apa? Supaya kita bisa tetap kuat. Kapan kekuatan kita bisa terbukti? Kapan kerohanian kita bisa diuji? Ketika menghadapi terpaan hidup. Apakah kita tetap taat hidup sesuai dengan firman-Nya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang tidak menjadi layu daunnya dan selalu menghasilkan buah-buah perbuatan baik pada waktunya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dari Mazmur 1 ini. Jangan kita melakukan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah, supaya kita bisa tetap menghasilkan buah yang baik, tidak layu daunnya, dan yang paling penting, apa saja yang kita perbuat di dalam hidup kita berhasil sesuai dengan maunya Tuhan. Mari kita berdoa.